Saya tidak tahu di masjid ini apa nanti ada kue apamnya atau tidak. Tapi kebanyakan masjid-masjid di daerah pesisir-pesisir yang banyak mayoritas Bugis, Pak, ya, malam 16 ini dinanti-nantikan. Kenapa? Karena setelah tarawih, Twitter biasanya ada dibawa nanti kue afam. Nah, jamaah sekalian dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebelum materi, mungkin sekitar 2 atau 3 menit. Jadi ketika ada yang bertanya, kenapa orang berbondong-bondong membawa kue afam? Saya namai, Pak, kue afam. Kenapa? Ternyata ini merupakan simbol. Simbolnya dari mana? Simbolnya dari doa kita. Apa doa kita kalau bulan Ramadan, yang kemudian doa ini dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita ulang menjelang buka puasa, di antara di sela-sela sholat tarawih, kemudian di waktu-waktu senggang kita, untuk kita mengulang terus doa itu. Apa doanya? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau suka hamba yang senantiasa meminta maaf, maka maafkanlah aku. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak bapak-bapak yang sering mengamalkan zikir ini di rumahnya. Ya, fa'fu anni tuhibbul afwa afwa afwa, didengar sama istrinya, ini minta apa kayak ini. Nah, jadi itu merupakan simbol. Di zaman Rasulullah memang tidak ada, dan bahkan bagi sebagian umat Islam, ya, mungkin mendefinisikan hal ini adalah bid'ah dan lain sebagainya. Tapi ini merupakan simbol. Kata Andre Gurta Kiai Haji Farid Wajidi LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso tempat kami mengabdi, beliau pernah mengatakan bahwa doa itu bentuknya ada 2. Yang pertama ada doa yang berupa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, secara lisan kita ungkapkan, entah di sepertiga malam, entah itu selesai kita melakukan pekerjaan ibadah salat, atau mungkin selesai kita melakukan aktivitas yang lain, kemudian kita meminta, berdoa munajat kepada Allah melalui lisan, mengeluhkan semua keluhan-keluhan kita kepada Allah. Itu munajat melalui lisan. Namun kata Andre Guru, tak ada doa yang kemudian doa ini tidak diungkapkan oleh lisan, tapi dia berupa simbol. Contoh, supaya kita tidak terlalu jauh berangan-angan, ketika ada anak-anak akikah atau tasmiyah, maka ada orang tua menggendong kelapa. Pertanyaannya, apa makna daripada kelapa yang digendong ketika ada anak-anak yang ditasmiyah atau diakikah? Hal ini adalah budaya. Tapi ulama sufi kita itu banyak memberikan pembelajaran kepada kita, yang dimana pembelajaran ini dimaknai daripada amalan-amalan yang pernah dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketika ada anak lahir, kemudian dia ditahnik dengan buah kurma. Tapi karena ternyata di Sulawesi tidak ada buah kurma, yang ada buah kelapa, akhirnya para ulama-ulama kita mencari buah yang kira-kira mirip dengan pohon kurma. Akhirnya diambillah buah kelapa. Dan kemudian kenapa kelapa? Ternyata dari kelapa ini, mulai dari pohon sampai ke buah itu bermanfaat semua. Kalau batangnya dijadikan tiang rumah, daun-daunnya dijadikan, kalau yang muda dijadikan bungkus ketupat. Kemudian belum lagi kelapanya, Pak, mulai dari kulit sampai ke tempurung ke isinya, isi ke airnya, semua ada manfaatnya. Coba, itu ada kue, Pak, di kampung saya namanya onde-onde. Itu onde-onde nanti enak dimakan kalau diguling-guling di atas kelapa. Ya, sayur nanti gurih kalau ada santannya. Sehingga orang tua kita memberikan makna daripada budaya ini atau kebiasaan ini. Kenapa menggunakan kelapa? Mudah-mudahan ini adalah sebuah harapan dari orang tua. Mudah-mudahan tumbuh kembangnya anak yang diakikah, anak yang ditasmiyah, bermanfaat kepada masyarakat, bagi bangsa dan negara, terutama kepada agama, sebagaimana manfaatnya buah kelapa. Masuk dari semua aspek.
Ya, di kue masuk, di sayur masuk, apapun dibuat nanti enak kalau ada kelapanya. Oke, stop dari sini sampai sini Pak ya, masalah kelapa. Sudah berapa menit Pak? Lanjut. Kemudian jamaah sekalian muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Master of Ceremony kita tentang zakat. Ibadah yang paling baik Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, apalagi sudah mendekati atau sudah melewati pertengahan daripada bulan Ramadan. Amalan yang paling baik, yang paling bagus dan paling tepat adalah perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kenapa sedekah? Karena ternyata sedekah ini Pak, rahasianya adalah orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, yang berbaring di alam barzakh, orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, mereka semua meminta, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, andai engkau memberikan aku waktu sedikit saja untuk hidup di dunia, maka waktu yang sedikit ini aku pergunakan untuk sedekah. Kenapa sedekah? Ternyata rahasianya adalah kalau sedekah, jangankan kita yang masih hidup, ketika kita berbaring di alam barzakh atau dalam keadaan sudah mati, yang mungkin hanya tinggal tulang belulangnya, tapi demi Allah, sumbangan yang pernah kita masukkan ke dalam masjid, selama kipas angin itu berputar, selama lampu itu mengeluarkan cahaya, demi Allah, selama itu juga pahalanya terus mengalir. Bahkan ada ulama yang mengatakan, meskipun kipas itu rusak, lampunya sudah mati, maka pahalanya terus menerus mengalir kepada siapa? Kepada dia yang pernah bersedekah ke dalam masjid. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sabdanya bahwa ketika orang bersedekah ke masjid dengan niat dan tujuan untuk membangun masjid itu, meskipun sedekah itu hanya untuk burung bertengger di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di akhirat nanti. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian muliakan dirahmati Allah, sudah 10 menit Pak sedikit. Di kode saja ya. Nah, ada pernah kisah. Ya, ini kita berbicara sedikit tentang sedekah dan keikhlasan. Karena biasanya kalau sedekah Bu Pak itu selalu diidentikan dengan keikhlasan. Ada orang masuk ke dalam masjid, kemudian ketika celengan itu dijalankan, orang tadi ini sebelum berangkat dari rumah dia sudah masukkan uang. Yang satu uang 5.000, yang satu uang 100.000. Berapa Bapak Ibu? Yang satu uang 5.000, yang satu uang 100.000. Sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu, bapaknya tidak usah menjawab, saya tanya ibunya. Ibu, biasanya kalau ibu-ibu punya uang 5.000 dengan 100.000 dibawa ke masjid, dominan yang dimasukkan ke celengan uang berapa? Hah? Ini saya tanya jujur ini, serius ini. Berapa? 100.000. Luar biasa jamaah ikhlas Pak. Luar biasa. 100.000 dimasukkan Pak. Kalau ada 5.000, 100.000 dimasukkan. 5.000-nya dibelikan apa Bu? Dibelikan onde-onde. Nah jamaah sekalian dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika celengan berjalan, kemudian orang tadi ini niatnya mau masukkan uang 5.000, 100.000-nya disimpan di dalam kantong. Karena memang biasanya begitu Pak, manusiawi. 5.000, 100.000, pasti yang dominannya kita untuk dimasukkan ke dalam celengan yang 5.000. Kalau misalnya masih ada di bawahnya 5.000 itu, mungkin yang paling bawahnya lagi, ya, dimasukkan 5.000. Ternyata uang yang dimasukkan ke dalam saku 5.000 dengan 100.000 itu satu tempat. Ketika dikeluarkan 5.000, yang 100.000 ikut jatuh. Tapi tidak dirasa, yang di belakang yang melihat, yang di belakang ini ngasih, tapi dia tidak ngomong, cuma isyarat. Dikasih 100.000, yang 100.000 dimasukkan Pak ke celengan sama orang yang tadi dimasukkan 100.000. Sudah dimasukkan, berlalu sudah lewat celengannya, baru dikode sama yang di belakang, Pak, yang 100.000 tadi bukan uang saya, itu uang Bapak. La ilaha illallah. Subhanallah, ya Allah. Disinilah kadang
memancing keegoan kita untuk selalu mengutamakan keikhlasan dalam hal kebaikan, terutama masalah sedekah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak, Bu, kalau ceramah terkait masalah sedekah sampai subuh nggak kelar saya di sini. Ya, tapi ya tidak mengurangi daripada waktu yang singkat ini dan keinginan kita untuk menuntut ilmu. Saya hanya ingin memberikan motivasi kepada Bapak Ibu, ayo mari kita bersama-sama membangun masjid ini. Mari kita bersama-sama berinvestasi untuk akhirat kita. Kelak nanti di kemudian hari ketika kita berbaring di alam barzah, mudah-mudahan kita puas dengan pemberian kita selama hidup di dunia ini. Demi Allah Bapak Ibu, sampai sekarang ini umur saya sudah 33 tahun, belum pernah saya mendengar ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Misalnya Bapak Abdul Hakim bangkrut, semua usahanya macet, gara-gara apa? Sedekah. Tidak pernah. Ya. Nah, maka untuk itu mari kita pupuk diri kita dengan berusaha menanamkan kebaikan. Demi Allah Bapak Ibu, sedekah yang kita keluarkan itu pelebur dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan demi Allah, kata Nabi SAW, sedekah itu adalah obat dari semua penyakit-penyakitmu. Nah, kemudian yang terakhir, betul terakhir ini, tidak ada tambahannya setelahnya. Bapak Ibu, ketika kita sudah memberikan sedekah, hal yang paling utama untuk kita jaga adalah jaga keikhlasannya. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, ini wajib saya sampaikan sebelum saya turun. Bagaimana Pak Sodini? Lanjut sebentar ya. Nanti deh, kasih cepat-cepat aja ya. Biasa Pak, manusiawi. Tapi kalau di rumah baring-baring pegang HP biar 5 jam tahan juga. Apa kata Allah dalam firman Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, yang kau telah bersedekah ke masjid, yang kau sudah santuni anak yatim, yang kau sudah keluarkan sebagian daripada hartamu membantu orang yang susah, jangan kau robohkan, runtuhkan pahala sedekahmu dengan apa? Bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti hati orang yang kau beri. Biasanya Pak, sedikit lagi, biasanya Pak, kita kalau menyumbang ke masjid nanti tenang perasaan kalau ada tulisannya Bapak Abdul Hakim 10 juta. Ada lagi Pak, tidak tulis namanya, ditulis hamba Allah 5 juta. Pernah di sini Pak, hamba Allah 5 juta. Alhamdulillah sering nih. 5 juta hamba Allah. Saking tidak puasnya. Ini manusiawi Pak, manusiawi. Bukan hanya Bapak yang awam, Ustadz juga banyak masih yang seperti itu. Manusiawi, ditulis hamba Allah. Ketika diumumkan oleh MC hamba Allah 5 juta, dikode temannya di sebelah, kamu tahu kenapa 5 juta yang tadi hamba Allah? Kenapa itu? Saya tadi itu saya. Coba manusiawi ya. Jadi kita berusaha untuk menjaga. Kemudian ada kalimat yang paling Allah sangat benci dan itu sering keluar dari lisan kita. Apa? Kalau bukan saya, kalau bukan saya. Hindarkan kalimat itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua daripada kebaikan-kebaikan yang pernah kita tanam. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum saya tutup, saya ajak berpantun sejenak. Nanti ibu-ibu bilang cakep ya. Yang tak bilang saya doakan suaminya nikah lagi. Buah semangka, buah melon. Ayo ibu-ibu ndak mau kompak ini. Saya mau turun sudah ini. Buah semangka, buah melon. Itulah nama-nama buah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.